Shalom, 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 Bapak Ibu saudara-saudariku. Walaupun di luar dingin, ya, terutama di Amerika, tetap semangat. Yang di Indonesia kebalik ya, panas ya. Jadi benar-benar ini suatu perbedaan yang sangat besar. Yang sini dingin sekali, yang sana panas sekali. Tetapi ingat, tetap bersuka cita. Amin. Tetap bersuka cita, tetap semangat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Natal sering identik dengan apa? Dengan dekorasi yang indah. Ya, terutama yang di Indonesia, negara yang paling dekat, misalnya Singapura. Itu luar biasa. Singapura itu semua jalan sampai hotel, rumah makan, supermarket itu tidak terlepas dengan apa yang namanya dekorasi itu tadi. Lampu di mana? Semua lo ya. Saya pernah ke Singapura tahun lalu dan saya juga lihat di TikTok. Itu Singapura tuh luar biasa. Negaranya kecil tapi kompak gitu ya. Dari ujung sampai ke ujung enggak ketemu dekorasi di mana-mana. Itu gak tahu gimana caranya masangnya. Saya kalau masang dekorasi, kalau bisanya di indoor, kalau di outdoor sudah gak bisa karena kedinginan ya. Belum lagi nanti kalau ngelepas dekorasinya tambah dingin karena ngelepasnya di bulan Januari itu bukannya tambah hangat, lepasnya di Januari tambah dingin lagi. Jadi yang penting makna Natalnya ya. Di di luar rumah nggak sampai serumah didekorasi nggak masalah. Yang penting makna Natalnya. Amin. Bahkan di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudari, kita membiasakan itu ada hadiah, ya. Hadiah yang dibuka bersama-sama. Kapan bukanya? Bukan hari ini, bukan besok lusa, tapi persis Christmas Eve tanggal 20 itu ditunggu-tunggu ya. Kalau dulu kita yang selalu memberi anak-anak, tetapi sekarang anak-anak sudah besar. Dia kasih kita juga, lucu ya. Jadi anak saya yang pertama bilang, Mami, aku punya surprise buat kamu. Aku punya surprise buat Daddy dan sebaliknya. Itu inti poinnya bukan nilainya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kebersamaan. Ya, bukan nilainya, tetapi kita mau ada surprise untuk saling berbagi kasih. Ya, tapi pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mau melihat apa itu Natal yang pertama. Kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Natal pertama itu tidak ada lampu, tidak ada pohon Natal, tidak ada ornamen, tidak ada kemewahan. Yang adanya apa? Sebuah palungan, yaitu tempat makanan binatang, yang bukan tempat yang layak untuk seorang bayi yang baru dilahirkan. Seorang miskin pun semiskin-miskinnya melahirkan bayi. Ada yang dengar ditaruh di palungan. Gak ada. Paling gak di tikar atau di lantai masih lebih bagus. Masih lebih gak bau. Kurang lebihnya demikian ya. Tapi kita bisa melihat bahwa Natal pertama ini, mengapa Tuhan memilih palungan? Bukan istana, bukan rumah yang megah. Kalau di sana dulu wajar aja nggak ada hospital ya, nggak ada rumah sakit. Tapi at least Tuhan Yesus bisa memilih tempat di mana dia mau dilahirkan. Kenapa dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi saya sangat tertarik sekali. Kenapa memilih palungan? Kenapa memilih palungan? Kelihatannya hal yang kecil, hal yang tidak diingat. Seperti contohnya aja kalau saat kita menerima hadiah yang kecil, kelihatannya tidak istimewa. Bentuknya kecil, apa ini?
gitu. Tapi begitu dibuka, ada sesuatu yang sangat berharga. Pernah menerima hadiah kecil demikian? Kecil tapi berharga. Apa tuh namanya? Yang bling-bling itu loh. Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi Natal itu kelihatannya sederhana. Kenapa Tuhan pilih di Palungan? Tapi Tuhan mau pakai dari yang sederhana itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa pesan Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melewati Palungan yang menjadi berkat? Tema firman Tuhan hari ini, Palungan yang menjadi berkat. Mari kita lihat Lukas 2 ayat ke-7. Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kalau kita lihat kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini sesuatu yang luar biasa. Kelihatannya sederhana, tapi saya percaya itu diingat sampai hari ini. Selalu diingat Tuhan Yesus lahir ditaruh di palungan. Kita bisa bayangkan Maria dan Yusuf pada saat itu jauh dari keluarga menghadapi penolakan penginapan. Perasaannya bagaimana, kacau balau ya. Akhirnya nggak ada pilihan. Saya percaya itu semua atas kehendak Tuhan. Dia menghendaki dirinya di situ. Saya sampai bingung kenapa ya Tuhan memilih tempat palungan. Ada. Karena itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat bukan tempat yang biasa, tempat yang nggak enak. Tapi saya percaya ketika Tuhan Yesus dibaringkan di dalamnya, palungan itu berubah menjadi simbol. Simbol apa? Simbol kehadirat Allah yang nyata di dunia. Palungan itu menjadi terkenal di seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus dilahirkan dan dibaringkan di dalam palungan. Dalam kesederhanaan itu, Tuhan memakai hidup kita ini apa adanya. Tuhan mau pakai hidup kita ini apa adanya. Jadi biarlah kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mau menyanyiakan. Tetapi kita mau hidup lebih sungguh-sungguh. Kita mau lebih mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa sih maunya Tuhan. Apa sih yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita ini. Saya percaya rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Jangan sampai rencananya itu gagal hanya karena perbuatan kita. Jangan sampai rencananya itu gagal karena tindakan respon kita yang tidak baik. Amin. Saya percaya bahwa rencana Tuhan terbaik buat kita tidak lama lagi loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita minggu demi minggu begitu cepat terlewati. Tidak sadar nanti akhir tahun 2025 berlalu. Kita memasuki tahun yang baru, 2026. Itu adalah waktu-waktu yang singkat. Tapi kita percaya bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Kita akan hidup berdampak. Untuk memudahkan kita mengingat. Karena sering kalau firman Tuhan disampaikan, apa tadi khotbahnya? Lupa ya. Tapi paling enggak ini saya mau buat tahu istilah akronim. Akronim itu susunan misalnya berkat. Palungan menjadi berkat. Berkat yang pertama B, B berkat B E R K A T. B. B berkat dari hal kecil. Jadi supaya gampang ingat ya, B atau B berkat dari hal kecil. Tuhan mau memakai palungan yang sederhana ini dari hal yang kecil yang tidak dianggap orang. Tapi Tuhan mau pakai, demikian hidup kita. Jangan merasa kita minder atau kita nggak mampu.
belum berusaha kok ngomong nggak mampu, ya kan? Tapi percaya bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Daud melawan Goliat dengan umban kecil, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. 5 roti dan 2 ikan, sisa berapa? Sisa 12 bakul. Kelihatannya simple, 5 roti dan 2 ikan. Tapi melewati itu ada mujizat. Kenapa bisa terjadi mujizat? Karena ada kehadiratnya. Ya, ada kehadiratnya. Karena tanpa Tuhan semua sia-sia. Tetapi bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Amin. Yang kedua, berkat. E. I. Kalau Inggrisnya I. E. Empati terhadap sesama. Empati. Tuhan mau kita melewati palungan ini, hati kita ini makin sederhana, makin peka terhadap kebutuhan orang lain. Tuhan aja bilang kita harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Apalagi kebutuhan keluarga kita. Terutama dalam keluarga, suami, istri, anak. Pasti dong kita peka apa isi hati mereka, apa yang mereka butuhkan. Baik secara jasmani maupun rohani. Jasmani aja kita harus peduli. Tetapi kita nggak bisa membiarkan rohaninya. Rohaninya, iman dari anak-anak kita harus bertumbuh, harus semakin melekat kepada Tuhan. Supaya dalam kesederhanaan ini, itu membuka mata hati kita. Kita peka, empati, ya. Supaya kita benar-benar empati. Peka. Amin. Yang ketiga, berkat. R. Rendah hati. Palungan menjadi berkat. R. Rendah hati. Yesus Tuhan kita tuh raja di atas segala raja. Mau lahir di palungan. Bahkan kalau kita lihat di Filipi 2. Mari kita lihat Filipi 2. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Luar biasa kan. Dia Allah tapi dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Tuhan kita. Yang ayat ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tanpa kerendahan hati, kita sulit. Sulit apa? Sulit menjadi berkat. Tanpa rendah hati, kita sulit menjadi berkat. Apa yang mau kita sombongkan hari-hari ini? Nggak ada. Apa yang kita punya, apa yang kita pakai, semua itu anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati hari-hari yang baik. Semua anugerah Tuhan. Jadi biarlah kita mau belajar. Untuk kita palungan ini menjadi berkat. Untuk kita senantiasa mengingat. Amin. Selanjutnya K. Kasih yang utama. Itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. K. Kasih yang utama. Amin. Kasih yang utama ini karena tanpa kasih semua sia-sia. Ayat favorit dari Natal ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal bukan soal perayaan, bukan soal dekorasi yang meriah. Itu bukan yang utama. Tetapi apakah kita sudah mempraktekkan kasih itu? Apakah kita sudah melakukan firman-Nya?
Percuma kita mendekor rumah kita dengan begitu indah. Dengan lampu bergemerlap. Di luar saya lihat tetangga saya luar biasa. Sampai pohon-pohon loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Penuh lampu sampai ada pohon yang tinggi itu cemara tinggi. Pohon yang besar tinggi. Itu penuh dengan lampu. Saya bingung gimana ya masangnya ya. Ataupun bayar orang bisa juga. Sampai demikian. Bagus. Kita yang lihat enak. Yang masang. Yang gak enak ya. Sekali lagi. Praktek kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 ini ayat favorit. Orang Kristen harus hafal ya. Demikian tinggal ketiga ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Mana yang paling besar di antaranya? Ialah kasih. Kasih itu apa sih? Coba ingat tak sih kasih? Nanti kita bilang kasih bukan orang namanya kasih. Saya punya teman namanya kasih ya. Tetapi kasih itu harus melalui tindakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Jadi orang kalau sombong itu kasih apa enggak? Enggak Bapak Ibu Saudara saya. Dia enggak punya kasih. Orang sombong itu. Ia tidak melakukan tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Jadi kalau suka marah itu nggak hidup dalam kasih. Ya, kadang orang nggak sadar. Coba dibaca lagi ayatnya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak simpan-simpan kesalahan orang lain gitu ya. Ya, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau kita merasa kok nggak adil, tapi kita nggak mau. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang tahu, Tuhan pembela kita. Tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Jadi kasih yang utama. Berikutnya, kalau tanpa kasih, apakah kita sebagai umat Tuhan? Simple aja melakukan firman Tuhan. Kasih aja kalau kita nggak bisa menerapkan. Bagaimana kita menerapkan firman-firman Tuhan yang lain. Amin. Saya percaya di sini mau menerapkan kasih. Amin, amin, amin. Selanjutnya Allah dekat. Allah dekat. Firman kepada manusia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan mau kita tuh dekat. Allah dekat. Karena kalau kita nggak dekat, maka kita ini apa yang kita harapkan tadi, iman kita semuanya, istilahnya bahasa Jawanya tuh gelundung semua. Gak punya iman yang kuat karena kita gak dekat. Gak punya pengharapan. Kenapa? Mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita dekat kepadanya, saya percaya kita beroleh pengharapan yang baru. Kita beroleh iman dan kekuatan yang baru. Karena sekali lagi, Tuhan Yesus itu peduli atas hidup kita. Tuhan Yesus peduli. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dekat dengannya. Yang terakhir, berkat. T. T. Tampilkan Tuhan Yesus. Tampilkan Tuhan Yesus. T. Tampilkan Tuhan Yesus ya. Supaya kita ini menjadi umat Kristen, umat yang sudah ditebus, umat percaya, itu bisa disaksikan. Bisa jadi berkat dalam setiap perkataan kita, dalam setiap sikap tindakan kita. Itu menjadi berkat. Kenapa? Orang bisa melihat Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita jadi umat Tuhan, jadi batu sandungan. Ya, tapi kita mau
kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat. Sekali lagi, palungan yang menjadi berkat, mengajarkan berkat. B, berkat dari hal kecil, setia sampai akhir hidup kita. Ya, empati kepada sesama, kepada keluarga kita. R, rendah hati, belajar rendah hati. K, kasih yang utama. A, Allah dekat. T, tampilkan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua. Kita mau sekali lagi Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Pegang Tuhan Yesus, jangan pernah lepaskan iman percaya kita. Sekali lagi katakan bersama saya, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, palungan yang menjadi berkat, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami mau hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Biar di momen-momen Natal ini Tuhan, kami mau menjadi berkat. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan, amin.